persaudaraan antar tukang gosip. Ada ukhuwah togheliyah, persaudaraan antar tukang penjudi tato itu. Iya, ada ukhuwah iya macam-macam. Jadi jemaah sekalian, kalau sudah disebutkan ukhuwah Islamiyah, itu sudah meliputi semua bentuk persaudaraan, bukan hanya antar umat Islam saja, termasuk persaudaraan dengan alam, persaudaraan dengan tumbuh-tumbuhan, persaudaraan dengan binatang, persaudaraan dengan sesama manusia, baik yang muslim maupun yang non muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Para ikhwan, para akhwat, jemaah sekalian yang saya cintai rahimakumullah, persaudaraan itu sebenarnya terbentuk karena adanya persamaan. Tolong diperhatikan kata-kata saya. Persaudaraan itu terbentuk pada dasarnya karena adanya persamaan. Karena terjadi persamaan, maka terjalinlah persaudaraan. Dan semakin banyak persamaan, maka akan semakin kuat persaudaraan. Arase isoku yang kayak saya dengan Anda semua ini kan banyak persamaan, betul? Agamanya sama, Tuhannya sama. Yuk nyaut, agamanya, Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, sholatnya, puasanya, makannya, minumnya, ngisingnya. Kita banyak persamaan. Ibadah kita sama, maka kita saudara, persaudaraan kita kuat. Kenapa? Karena kita banyak persamaan. Oleh karena itu tolong, kalau ada sedikit perbedaan, gak usah dibikin ribut, jangan dibikin geger. Kan lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Kadang-kadang gara-gara beda rakaat sholat tarawihnya terus ribut. Yang satu harus 8 rakaat, satunya yang bener 20 rakaat. Kata satunya yang bener 8 rakaat, hadisnya ini. Satunya yang bener 20 rakaat, hadisnya ini. Subhanallah. Jangan lihat perbedaannya, jangan lihat hitungan 8 dan 20-nya, tapi lihat sama-sama sholat tarawihnya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Yang 20 rakaat, ketika imamnya 8 rakaat, begitu imam selesai dapat 8 rakaat bubar, tambahi dewe, apa susahnya sih kali nambahi rolas. Demikian pula yang 8 rakaat, ketika bermakmum kepada imam yang tarawihnya 20 rakaat, begitu imam dapat 8, minggato bro. Selesai kan persoalannya. Dulu ribut gara-gara beda, satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut dalam sholat subuh, ribut nggak karu-karuan. Harus pakai kunut karena itu sunnah apa? Satunya nggak boleh kunut karena itu bid'ah, ribut nggak karu-karuan. Alhamdulillah sekarang udah nggak lagi ribut karena udah sama-sama nggak sholat subuhnya. Ya Allah, saya pernah baca satu buku, ada seorang tokoh besar Muhammadiyah yang dalam ajarannya sholat subuh tanpa kunut. Beliau adalah almarhum Buya Hamka. Kenal? Ya harus kenal. Beliau tokoh Islam Indonesia yang luar biasa. Buya Hamka pernah berangkat haji ke Makkah, tentu saja bukan ke Seoul, bareng dengan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama waktu itu almarhum Kiai Haji Idham Khalid. Dan ketika itu berangkat haji masih pakai kapal laut, belum ada pesawat, masih pakai kapal laut berbulan-bulan. Di situ diagendakan, dijadwal untuk ngimami sholat jamaah di kapal. Hari pertama
yang jadi imam jamaah sholat subuh itu Kiai Haji Idham Khalid. Beliau ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Idham Khalid jadi imam, Buya Hamka jadi makmum. Kiai Haji Idham Khalid ngimami sholat subuh itu nggak pakai kunut. Selesai sholat diprotes sama santrinya, Yai tadi sholat subuh kok nggak pakai kunut? Ya nggak pakai sujud sahwi, emang sengaja nggak kunut toh. Kalau niatnya mau kunut ternyata kok lupa sujud sahwi. Ini yang nggak pakai sujud sahwi, emang sudah niat nggak pakai kunut. Diprotes sama santrinya, kok nggak pakai kunut tadi sholat subuhnya? Apa jawab beliau? Di belakangku ada yang jadi makmum lebih tua dari aku. Beliau Kiai Haji Buya Hamka, beliau nggak pakai kunut, maka aku sholat subuh saat ini nggak pakai kunut. Yo sesuk gaya kunut. Sekarang pray dulu lah, menghargai orang yang lebih tua yang ada di belakang. Hari kedua yang jadi imam Buya Hamka. Buya Hamka itu kok besar Muhammadiyah, ngimami sholat subuh pakai kunut. Makanya sekali-kali Muhammadiyah itu kalau subuh ya pakai kunut. Ini makmumnya bingung, ini yang Muhammadiyah. Kata si makmum yang Muhammadiyah, katanya nggak boleh kunut. Lah itu imam, itu tokoh kita, pemimpin kita kok pakai kunut. Bingung ini, akhirnya yuk kunut seperempat. Coba bayangkan betapa beliau-beliau yang ilmunya luar biasa mengesampingkan hal-hal yang sepele kayak gitu. Lah sing ilmune ceketer-ceketer kaya ngene iku. Kroco-kroco kaya ngene iki perkara ngono dienggo debat lho, Bro. Subhanallah, kadang-kadang soal lebaran aja ribet. Satu hari Rebu, satunya Kamis. Yang Rebu merasa yang bener itu Rebu. Ini sekarang sudah lebaran kok masih puasa, itu gimana? Haram. Dari sisi Kamis, yang bener yang Kamis. Ini masih puasa kok. Udah apa? Kata yang Rebu, ini udah lebaran kok masih puasa, haram. Kata yang Kamis, wong ini masih Ramadan kok udah lebaran. Subhanallah, ribet. Akhirnya pemerintah memutuskan Kamis. Aku ditanya sama orang, ini gimana? Saya kalau ikut hari raya Kamis ikut pemerintah gimana? Tak jawab, lah itu riyo negeri ya. Kalau saya lebarannya Rebu swasta. Nggak ikut pemerintah. Itu masih ada yang nanya, gimana kalau saya lebarannya Rebu tapi sholat idnya ikut Kamis? Nah, itu namanya swasta bersubsidi. Ya karena pemerintah bingung menentukan lebaran. Ya mungkin nunggu kalau aku jadi menteri agama. Tak putusi sing jelas, gak usah kul huwaile kesuwen ngono. Apa bingung Rebu Kamis dalilnya ini langsung palune tak tutuk. Dok. Keputusan puasa diulang dari awal. Beres. Ayo pekok kabeh yo ben. Orang usah ribut-ributan. Yang kedua, untuk sidang isbat tahun depan biar nggak ribet, yang ikut musyawarah sidang khusus wanita, laki-laki nggak boleh ikut, bikin bingung. Kenapa? Karena yang paling paham dan tahu persis kapan datangnya bulan itu hanya wanita. Allahu Akbar. Jadi jemaah sekalian yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah, kalau terjadi persamaan maka terjalin persaudaraan. Termasuk subhanallah, saya sempat lupa nanya, ini yang datang sekian banyak ini apa manusia semua? Berarti kita banyak persamaan, kita sama-sama manusia. Oleh karena itu kita saudara. Bahkan dengan musuh pun Al-Quran menyebut sebagai saudara. Ada seorang nabi yang diutus ke kaumnya dan dimusuhi oleh kaumnya.
Itu Allah menyatakan dalam Al-Quran sebagai saudara. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Padahal kaum Ad sangat memusuhi Nabi Hud. Seumur hidup Nabi Hud selalu dimusuhi oleh kaumnya. Tapi Allah menyatakan dalam Al-Quran sebagai saudara. Wa ila Thamuda akhahum sholihah. Demikian pula kaum Samud yang selalu memusuhi dan memerangi Nabi Soleh, oleh Allah juga dinyatakan sebagai saudara. Wa ila Madyana akhahum Syu'aib. Kepada kaum Madian Allah mengutus saudara mereka Syu'aib. Padahal kaum Madian selalu memusuhi Nabi Syu'aib, tapi disebut sebagai akhahum, saudara. Ada satu surat Al-Quran yang sangat ekstrim. Ini dalam beberapa waktu pernah saya sampaikan. Allah memaki seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahbin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ini pertama ayatnya tabbat, itu bentuk makian. Dari sisi uluhiyah sebenarnya yuk gimana gitu. Artinya tabbat itu mesuk. Yuk gak iso yuk kondiro. Oh kayaknya nek sampean yuk DANCUK ojo dikocok. Gak boleh dibaca. Kira-kira tulisannya seperti itu. Abu Lahab itu pun membacanya sek dipindu. Watab tidak boleh watab gitu, tapi watab saking gregetene Gusti Allah sama Abu Lahab. Istrinya katut wa imra'atuhu hammalatal hatab. Allahumma shalli ala Muhammad.